Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok 10 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang studi fikih dan hukum Islam. Dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Andus Haji Ilmiati MAG, yang disusun oleh Nurjanah dan Oktavia Deviratna. Yang pertama yaitu secara etimologi, fikih berasal dari kata faqaha, yufaqihu fikhan, yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Pertama, al-ilmu. Terilmu pada ghalibnya memiliki dua pengertian, yaitu al-ilmu dalam arti pengetahuan yang mencapai tingkatan keyakinan, al-yakin, dan al-ilmu dalam arti pengetahuan yang hanya sampai pada tingkat dugaan atau al-dhan. Dalam definisi di atas, al-ilmu yang dimaksud lebih dimaknai dengan arti yang kedua, yaitu pengetahuan yang hanya taraf dugaan atau asumsi. Karena mayoritas ketentuan fikih bersifat asumsitif karena digali dari dalil-dalil yang bersifat dhaniyat. Al-ahkam adalah jamak dari kata al-hukum yang memiliki arti putusan. Al-hukm berarti ketentuan-ketentuan syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Ketiga, asy-syari'iyah merupakan sifat atau adjektif hukum-hukum yang berarti bersifat syar'i. Karena itu, pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat akli tidak disebut fikih. Demikian juga, pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat indrawi tidak juga disebut sebagai fikih. Demikian halnya hukum positif yang dibuat oleh sebuah pemerintah dan hukum adat yang disepakati di suatu daerah tidak termasuk fikih. Al-amaliyah berarti bersifat praktis. Hukum-hukum yang bersifat amaliyah, misalnya hukum iktidaiyah, tidak termasuk fikih. Hukum iktidaiyah misalnya pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, tidak termasuk fikih. Kemudian juga hukum-hukum yang bersifat qalbiyah, hululkiyah, seperti ikhlas, riya, dan sebagainya tidak pula termasuk hukum fikih. Al-muktasab berarti bahwa fikih itu digali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, hukum fikih syar'i amali yang tidak digali dengan usaha yang sungguh-sungguh, dalam definisi ini tidak termasuk fikih. Karena itu, pengetahuan kita tentang sholat, zakat, kewajiban haji, dan ketentuan yang bersifat daruri tidak termasuk fikih. Al-adillah kelima, at-tafsiliyah berarti dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang ijmali bersifat global tidak termasuk fikih, melainkan masuk dalam ranah studi ushul fikih. Dalil ijmali misalnya amkhas, mujmal, muqayyad, ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Objek kajian fikih dan ruang lingkup kajian fikih, hukum-hukum dan dalil-dalil tafsili. Yang pertama yaitu hukum juz'i adalah hukum partikular yang sedang menunjuk pada objek tertentu, misalnya hukum haram tentang meminum khamar, makan daging babi, bangkai, dan sebagainya. Yang kedua, dalil-dalil tafsih adalah dalil yang sudah merujuk pada hukum tertentu, misalnya dalil wala taqrabuz zina sebagai dalil tafsili hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina. Pengertian hukum Islam atau syariat Islam dalam sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.
Sumber-sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama, dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat ataupun tabi'in setelah sahabat dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Yang keempat, kias. Kias berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Macam-macam hukum Islam. Yang pertama, wajib. Wajib adalah sebuah perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah sholat 5 waktu, memakai hijab bagi perempuan, berpuasa, melaksanakan ibadah haji yang mampu, dan banyak lagi. Yang kedua, sunnah. Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkat wajib, atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat siksaan atau hukuman. Yang ketiga, makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Yang kelima, mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Octavia. Kemudian ada sejarah perkembangan hukum Islam. Yang pertama itu ada fase pertumbuhan. Fase ini berlangsung selama turunnya wahyu yang menempuh waktu lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masa ini merupakan masa pembentukan hukum Islam. Meskipun berlangsung singkat, tetapi telah meletakkan pokok-pokok tasyri' yang universal dan menyeluruh. Periode ini terdiri atas 2 fase, yaitu Mekah berlangsung selama 12 tahun dan Madinah 10 tahun beberapa bulan. Keduanya ada fase pembinaan. Fase ini berlangsung pada masa Khulafa ar-Rasyidin, yaitu sejak wafatnya Rasulullah sampai dengan akhir abad pertama Hijriah. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, seperti Mesir, Syria, Irak, dan lain sebagainya. Ketiga, ada fase pengembangan. Di fase ini berlangsung kurang lebih 250 tahun, dimulai sejak akhir pertama Hijriah sampai pertengahan abad keempat. Masa ini disebut dengan petanwinan berbagai ilmu, terutama ilmu usul fikih dan fikih. Keempat, ada fase pendalaman dan kemunduran. Fase ini dikenal juga dengan taklid, jumud, dan penutupan pintu ijtihad, atau disebut juga dengan abad pertengahan. Fase ini berlangsung sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah dan lemburnya Khalifah Utsmaniyah di Turki. Sekitar pertengahan abad ke-6 Hijriah, sejarah membuktikan bahwa Daulah Abbasiyah runtuh sekitar tahun 1258 Masehi atau 657 Hijriah. Yaitu dengan jatuhnya kota Baghdad ke tangan tentara Mongolia di bawah pimpinan Hulagu. Kemudian ada tokoh-tokoh fikih 4 mazhab dan metodologinya. Mazhab berasal dari singkat masdar mimi, kata sifat, dan isim makan, kata yang menunjukkan tempat, yang diambil dari fi'il madi, zahaba yashabu zahaban zuhuban mazhaban, yang berarti pergi. Ar-ra'yu berarti pendapat, pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Sejarah perkembangan mazhab, Abu Aminah Philips membagi perkembangan fikih secara tradisional dibagi dalam 6 tahap. Yang pertama, masa pondasi, masa Nabi Muhammad 609 sampai 632 Masehi. Kedua, masa pembentukan, masa Khulafa ar-Rasyidin sejak wafatnya Nabi Muhammad sampai pertengahan abad ke-7 Masehi. 632 sampai 661 Masehi.
Yang ketiga ada masa pembangunan sejak masa Bani Umayyah 661 Masehi sampai kemundurannya pada pertengahan abad ke-10 Masehi. Keempat ada masa perkembangan dari berdirinya dinasti Abbasiyah pasca pertengahan abad ke-10. Yang kelima ada masa konsolidasi runtuhnya dinasti Abbasiyah. Ada masa konsolidasi runtuhnya dinasti Abbasiyah sejak sekitar tahun 960 Masehi sampai pembunuhan Khalifah Abbasiyah terakhir di tangan orang Mongol pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Yang keenam ada stagnasi dan kemunduran sejak penjaran kota Baghdad 1250 Masehi sampai sekarang. Ada 4 mazhab dan metodologinya. Pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi 703 sampai 767 Masehi. Menjadi salah satu mazhab fikih tertua dalam masyarakat muslim. Pertama kali dirintis oleh Imam Abu Hanifah 150 Hijriah, seorang ulama entrepreneur yang tinggal di kota Kufah, Irak. Abu Hanifah meninggalkan 3 karya tulis. Yang pertama adalah kitab fikih Al-Akbar, ada Al-Fiqh Al-Absat dan Al-Amin wa Al-Muta'alim. Kedua ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki 717 sampai 801 Masehi didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Amir Al-Ashbahi atau yang dikenal dengan nama Imam Malik. Imam Malik adalah seorang ahli hadis dan fikih yang paling terpercaya. Ia menguasai fatwa Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Aisyah binti Abu Bakar. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Pada awal abad ke-9, mazhab Imam Syafi'i 769 sampai 820 Masehi, perumusannya dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', pendapat individual sahabat, qiyas, dan istishab. Yang terakhir atau yang keempat ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali atau Al-Hanabilah adalah mazhab fikih dalam Islam yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Imam Ahmad 778 sampai 855 Masehi. Sumber hukumnya dengan merumuskan melalui Al-Quran, Sunnah, Ijma', sahabat, pendapat individu sahabat, hadis dhaif, dan qiyas. Kemudian ada urgensi ijtihad dalam penetapan hukum Islam. Menurut bahasa, ijtihad berarti penyerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini, maka tidak tepat apabila ijtihad itu digunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga, memeras pikiran untuk menemukan hukum agama atau syarak melalui salah satu dalil syarak dan tanpa cara-cara tertentu. Ada syarat khusus yang boleh berijtihad. Beberapa syarat tersebut diantaranya adalah yang pertama tuh mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Kedua ini harus mempunyai pemahaman yang baik dalam bahasa Arab Bahasa Arabnya itu harus fasih, harus mantap lah pokoknya. Ada ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah Yang ketiga tuh mau tahu cara mengistibatkan atau perumusan hukum dan melakukan qiyas. Yang terakhir mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik Mungkin ini saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.